Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dari NIM 31 kelas A, kelompok 5. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai produktivitas primer perairan laut. Jurnal yang pertama berjudul Estimasi Produktivitas Primer Perairan berdasarkan konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit Landsat 8 di perairan Kepulauan Karimun Jawa. Jurnal Penginderaan Jauh, volume 14, nomor 1, halaman 25-36, tahun 2017, penulis Nuzabril et al. Pembahasan meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Produktivitas primer perairan merupakan salah satu faktor penting dalam ekosistem perairan laut karena berperan dalam siklus karbon dan rantai makanan untuk organisme heterotrof. Ma et al. 2014, Li et al. 2014. Pada ekosistem akuatik, sebagian besar produktivitas primer perairan dilakukan oleh fitoplankton dan kurang lebih produksi primer di laut berasal dari fitoplankton. Parson et al. 1984. Konsentrasi klorofil A sering digunakan untuk mengestimasi biomasa fitoplankton dan produktivitas perairan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pemantauan kualitas perairan. Zhang and Han 2015. Model estimasi produktivitas primer perairan menggunakan penginderaan jauh satelit telah banyak dikembangkan, yaitu oleh Behrenfeld and Falkowski 1997, Behrenfeld et al. 2005, Hirawaki et al. 2012. Namun, penerapan model ini membutuhkan masukan data yang banyak. Selain itu, kendala dari model hubungan antara konsentrasi klorofil A dan produktivitas primer perairan, yaitu salah satunya karena sensor satelit hanya mampu mendeteksi pada kedalaman permukaan laut atau kedalaman 1 atenuasi cahaya. Kuring et al. 1990. Model statistik sederhana untuk mengestimasi rata-rata produktivitas primer menggunakan informasi konsentrasi klorofil A di laut di seluruh zona eufotik. Karena konsentrasi klorofil A merupakan indikator utama untuk mengestimasi produktivitas primer dan merupakan variabel penting dalam proses fotosintesis. Ma et al. 2014, Li et al. 2014. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model estimasi produktivitas primer perairan berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit Landsat 8. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan Pulau Karimun Jawa dan kemudian pada 20 stasiun pengamatan. Dan tentunya menggunakan citra satelit Landsat 8 dan tanggal perekaman satelit yaitu pada 15 Mei 2016. Kemudian pengambilan data in situ. Prosedur pengambilan data dilakukan dengan mengambil contoh sampel air menggunakan Van Dongen bottle sampler pada tiap stasiun pengamatan dan 3 titik kedalaman pada zona eufotik atau eufotik. Kemudian pengolahan citra satelit. Tahap pengolahan citra satelit dimulai dengan melakukan koreksi geometrik dan radiometrik. Kemudian model produktivitas primer. Analisis model produktivitas primer pada penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi produktivitas primer berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit.
Selanjutnya, validasi model. Akurasi data dari pengukuran dengan citra satelit dengan membandingkannya dengan data pengukuran in situ menggunakan analisis RMSD. Hirawaki et al. 2012. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, koefisien atenuasi Cesidyx dan Luxmeter underwater. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien atenuasi, hasil yang diperoleh menggunakan hukum Beer-Lambert rata-rata 0,16 dan nilai koefisien atenuasi dengan Cesidyx rata-rata 0,15. Pengukuran nilai koefisien atenuasi antara Luxmeter underwater dan Cesidyx secara signifikan tidak berbeda nyata, yaitu P lebih dari 0,05. Berdasarkan nilai koefisien atenuasi sehingga dapat dihitung kedalaman eufotik atau kedalaman kompensasi, yaitu berkisar antara 28,75 sampai 30,67. Atenuasi cahaya yang masuk ke dalam kolom air dipengaruhi dua proses, yaitu absorpsi dan hemburan. Kirk 2011. Kedalaman penetrasi cahaya berfungsi untuk mengetahui proses asimilasi tumbuhan terjadi karena laju fotosintesis fitoplankton merupakan fungsi linier dengan intensitas cahaya. Asriana dan Yuliana 2012. Selanjutnya, yang kedua, distribusi konsentrasi klorofil A. Sebaran nilai klorofil A di semua stasiun penelitian dan tiap kedalaman menunjukkan bahwa nilai konsentrasi klorofil A paling tinggi berada di kolom perairan dan semakin rendah pada kedalaman kompensasi. Lapisan kedalaman kompensasi merupakan nilai konsentrasi klorofil A terendah karena menurunnya intensitas cahaya dibandingkan lapisan permukaan. Klorofil A paling tinggi berada pada lapisan kedalaman tengah zona eufotik, di mana hal tersebut dikarenakan intensitas cahaya yang terlalu tinggi pada lapisan permukaan dan intensitas yang semakin menurun ketika mendekati lapisan kedalaman kompensasi. Asriana dan Yuliana 2012. Pengetahuan distribusi vertikal konsentrasi klorofil A seharusnya dapat digunakan untuk membuat algoritma produktivitas primer perairan. Gamber et al. 2012. Menurut Siswanto et al. 2005, profil vertikal klorofil A secara umum tidak hanya untuk mengestimasi biomasa total fitoplankton, tetapi juga sebagai salah satu prinsip untuk menganalisis model estimasi produktivitas primer dengan menggunakan penginderaan jauh satelit. Yang ketiga, model produktivitas primer. Model hubungan antara produktivitas primer dengan konsentrasi klorofil A dengan beberapa integrasi kedalaman menunjukkan bahwa nilai korelasi tertinggi produktivitas primer yaitu dengan nilai konsentrasi klorofil A kolom air seluruh zona eufotik R sama dengan 0,81. Korelasi terendah hubungan antara konsentrasi klorofil A dengan produktivitas primer yaitu pada lapisan kedalaman kompensasi R sama dengan 0,24. Hill et al. 2013 menyatakan bahwa model hubungan empiris sederhana antara produktivitas primer dengan konsentrasi klorofil A ekstraksi citra satelit dapat diaplikasikan dengan asumsi bahwa nilai integritas konsentrasi klorofil A dari permukaan sampai kedalaman eufotik homogen sehingga konsentrasi klorofil A citra satelit dianggap konstan di seluruh zona eufotik. Varian data produktivitas primer model dengan produktivitas primer in situ secara signifikan tidak berbeda nyata, yaitu P lebih besar 0,05, sehingga konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit dapat digunakan untuk mengestimasi produktivitas primer perairan.
Beberapa metode numerik telah dapat menggambarkan pengujian akurasi antara estimasi citra satelit dengan pengukuran in situ memiliki nilai error atau RMSD sebesar 0,09 dan R2 sama dengan 0,54 yang menunjukkan keakuratan antara model estimasi produktivitas dengan hasil pengukuran in situ. Pengukuran dengan sensor satelit merupakan salah satu cara yang mungkin dan layak untuk mengestimasi produktivitas primer laut dan daerah pesisir. Lee et al. 2014. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk pengukuran nilai koefisien atenuasi antara lux meter underwater dan CCDX secara signifikan tidak berbeda nyata, yaitu P lebih besar 0,05. Klorofil A paling tinggi berada pada lapisan kedalaman tengah zona eufotik, di mana hal tersebut dikarenakan intensitas cahaya yang terlalu tinggi pada lapisan permukaan dan intensitas yang semakin menurun ketika mendekati lapisan kedalaman kompensasi. Pengujian akurasi antara estimasi citra satelit dengan pengukuran in situ menunjukkan keakuratan antara model estimasi produktivitas dengan hasil pengukuran in situ. Model persamaan untuk menghitung model estimasi produktivitas primer berdasarkan konsentrasi klorofil A citra satelit Landsat 8 dapat digunakan untuk analisis spasial citra satelit untuk mengestimasi produktivitas primer di suatu wilayah menggunakan citra satelit Landsat 8. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang kedua berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton dan Analisis Fisika Kimia di Perairan Laut Pesisir Barat Sumatera Barat. Jurnal Metamorfosa, volume 3, nomor 2, halaman 112-119. Tahun 2016, penulis Merina et al. Timeline pembahasan untuk jurnal yang kedua sama dengan jurnal yang pertama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sepertiga wilayah Indonesia tertutupi oleh perairan. Di dalam perairan tersebut terdapat makrofita yang dapat menyerap karbon dioksida yang dimanfaatkan untuk aktivitas fotosintesis bagi tumbuhan tersebut. Tingginya produktivitas primer tergantung kepada faktor fisika kimia perairan yang mempengaruhi terutama unsur hara. Unsur hara yang tinggi dapat memicu pertumbuhan sel fitoplankton. Produktivitas primer dapat diamati melalui kadar klorofil A. Beberapa penelitian terkait fitoplankton dan produktivitas primer telah dilakukan di perairan barat Sumatera Barat. Penelitian tentang fitoplankton dan produktivitas primer yang telah dilakukan di perairan pesisir Sumatera Barat menunjukkan hasil yang bagus karena banyaknya jumlah jenis fitoplankton yang ditemukan serta kadar klorofil tinggi sehingga dapat dikatakan perairan pesisir Sumatera Barat memiliki produktivitas primer yang tinggi. Tingginya produktivitas primer yang dihasilkan oleh pesisir laut barat Sumatera Barat diduga pemanfaatan kawasan di sekitar pesisir belum padat tentunya belum memberikan dampak yang sangat buruk terhadap ekosistem perairan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa produktivitas primer fitoplankton di perairan pesisir barat Sumatera Barat dan menganalisa kondisi fisika kimia perairan. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan melihat rona lokasi penelitian pengukuran, diambil 2 lokasi, masing-masing lokasi ditetapkan 3 stasiun. Kandungan klorofil A dianalisis dengan menggunakan rumus Strickland and Parsons 1968 dalam Aminot dan Ray 2000. Metode yang digunakan untuk mengukur beberapa faktor fisika kimia air adalah sebagai berikut.
Suhu air diukur dengan termometer pada kolom air dan dicatat waktu pengukuran secara in situ. pH air dilakukan dengan menggunakan pH meter atau kertas pH secara in situ dan juga di laboratorium. O2 terlarut dengan menggunakan metode Winkler. CO2 terlarut di dalam air diukur dengan metode titrasi dengan indikator NaOH. POD5, air dimasukkan ke dalam botol gelap dan disimpan dalam box ice, dibiarkan selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya diukur dan dihitung konsentrasi oksigennya menggunakan metode Winkler. Salinitas diukur dengan refraktometer secara in situ. N-nitrat dan P ortofosfat silika atau Si diukur dengan spektrofotometer serta padatan tersuspensi atau TSS diukur menggunakan kertas Weightman nomor 1. Kuat arus serta kecepatan angin diukur dengan current meter dan anemometer dan juga data sekunder sebagai data pembanding. Hasil dan pembahasan. Kadar klorofil A yang didapatkan pada perairan pesisir Sumatera Barat yaitu berkisar antara 0,019 sampai 0,035 mg per meter kubik. Berdasarkan kadar klorofil A perairan, Kota Pariaman memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan di perairan Kota Padang. Tingginya klorofil A di perairan Kota Pariaman diduga dipengaruhi oleh arus yang membawa fitoplankton untuk berkumpul di suatu titik. Kecerahan dan kekeruhan perairan juga mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan klorofil A. Semakin cerah suatu perairan, maka proses fotosintesis semakin tinggi. Sedangkan semakin keruh perairan, maka menghambat cahaya masuk ke perairan dan fitoplankton akan ternaungi sehingga proses fotosintesis tidak optimal. Menurut Tubalawoni 2001, bahwa cahaya merupakan salah satu faktor yang menentukan distribusi klorofil A di laut. Di laut lepas, pada lapisan permukaan tercampur, tersedia cukup banyak cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Adanya perbedaan produktivitas primer dalam lingkungan perairan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh hidrodinamika fisika, kimia, dan biologi yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer pada masing-masing titik sampling. Selanjutnya, hasil dan pembahasan mengenai faktor fisika dan kimia. Yang pertama, suhu. Suhu udara yang terukur saat penelitian berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius dan suhu air antara 29 sampai 31 derajat Celcius. Kisaran tersebut cukup baik untuk kehidupan fitoplankton. Yang kedua, pH. Kondisi pH di perairan pesisir Sumatera Barat saat penelitian berkisar antara 8,5 sampai 8,8. Kisaran pH tersebut sesuai dengan kebutuhan fitoplankton di perairan. Yang ketiga, salinitas. Salinitas pada pengamatan ini berkisar dari 31 sampai 33. Salinitas ini cukup baik untuk pertumbuhan plankton. Dan yang keempat, total padatan tersuspensi atau TSS di perairan pesisir barat Sumatera Barat berkisar antara 50 sampai 150. Pada umumnya, TSS di perairan laut pesisir barat Sumatera Barat di atas 50, namun beberapa titik sudah melebihi baku mutu. Selanjutnya yang kelima yaitu kecerahan. Kecerahan di perairan laut pesisir barat Sumatera Barat berkisar dari 3 sampai 9 meter. Semakin banyak padatan tersuspensi, maka tingkat kekeruhan akan semakin tinggi, sehingga penetrasi cahaya semakin berkurang yang menyebabkan penyebaran organisme ke dalam perairan semakin terbatas. Yang kelima, DO. Kadar DO yang diukur pada saat penelitian di perairan pesisir barat Sumatera Barat adalah rendah, berkisar 3,08 sampai 6,66. Yang ketujuh, CO2. Kadar CO2 bebas yang didapatkan pada penelitian ini berkisar antara TTD sampai 4,4.
Rendahnya CO2 bebas yang didapatkan pada penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi kepadatan fitoplankton yang tinggi, serta diduga limpasan air daratan menambah konsentrasi limbah masuk ke dalam perairan. Yang kedelapan, POD5. Nilai POD5 di perairan pesisir Sumatera Barat berkisar antara 0,12 sampai 2,28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 menyatakan bahwa nilai baku mutu POD5 untuk perairan laut berkisar 20. Selanjutnya yang ke-9 yaitu nitrat. Kadar nitrat yang didapat pada lokasi penelitian berkisar antara 0,009 sampai 0,034. Nitrat merupakan hasil akhir dari oksidasi nitrogen dalam air laut. Distribusi horizontal kadar nitrat lebih tinggi menuju ke arah pantai dan kadar tertinggi ditemukan pada muara. Yang ke-10, fosfat. Kadar fosfat di perairan pesisir Sumatera Barat berkisar antara 0,018 sampai 0,03. Nilai fosfat ini belum melampaui batas ambang maksimum baku mutu lingkungan perairan PP nomor 82 tahun 2001, yaitu tidak lebih dari 1. Sedangkan untuk biota air berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 menyatakan baku mutu batas maksimum kadar fosfat adalah 0,015. Sementara itu, kandungan fosfat di perairan laut yang normal berkisar antara 0,01 sampai 4. Broto Wijoyo 1995. Perairan yang mengandung kadar fosfat yang cukup tinggi melebihi kebutuhan normal organisme akuatik akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Yang ke-11, silikat. Kadar silikat di perairan pesisir Sumatera Barat berkisar antara 0,034 sampai 0,057. Michel 1984 menyatakan bahwa terdapatnya di atom, musim, dan kedalaman serta stratifikasi mempengaruhi kadar silikat dalam perairan. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kisaran nilai produktivitas primer ini menunjukkan perairan masih dalam kategori kurang subur atau oligotrofik. Secara keseluruhan, nilai parameter fisika kimia di perairan pesisir barat Sumatera Barat masih berada di bawah baku mutu air laut menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Data fisika kimia ini akan menunjang pertumbuhan dari fitoplankton sehingga mempengaruhi terhadap produktivitas primer. Sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal produktivitas primer perairan laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau sebagainya, saya mohon maaf juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.